rekaman ini adalah rekaman palsu. Namun guys, bukan let's go namanya kalau tidak mencari rekaman yang asli. Kabarnya Lisa juga mengatakan, ketika dirinya menjalin hubungan penerimaan beasiswa sebagai mahasiswa termantap, itu dirinya syaratnya harus satu, bukan harus pinter, bukan harus mempertahankan nilai, harus mempertahankan bodinya yang yahut dan aduhai. Wow. Kan aku aja dituntut badan aku harus seslim mungkin. Maksudnya dia minta kamu tuh badan harus slim. Wow. Ini berbalut Bank BJB. Hah? Anjay. Selalu. Uang cash berbau Bank BJB? Kalau kita tahu bahwa RK ini kan dugaannya korupsi Bank BJB ya. Wah. Duit korupsi kasih beasiswa. Wah, ini mah seperti duit jin dimakan setan. Duit korupsi dipakai tempe mendoan ini, aduh, duit jin dimakan setan ini. Jangan-jangan Pak Ridwan Kamil bayar uang susu anaknya itu, uang selingkuhannya pakai uang negara, kan gitu, bisa jadi kan gitu. Baru lagi nih, Lisa bilang RK ini minta dirinya jaga body sepanjang hari untuk tetap menerima beasiswa. Loh. Kabar perselingkuhan RK dan juga Lisa penerima beasiswa Baheno itu masih berlanjut ya, dimana kemarin itu ada rekaman yang bocor yang kita duga itulah RK dan juga Lisa. Namun di sini juga banyak kekeliruan ya, dan juga banyak kejanggalan dari rekaman tersebut. Bahkan kita sendiri sudah bisa menilai bahwa rekaman ini adalah rekaman palsu. Namun guys, bukan let's go namanya kalau tidak mencari rekaman yang asli. Dan ternyata ada salah satu rekaman asli, suara Lisa asli yang mengatakan dirinya kalau mau bersama RK selalu itu harus menjaga bodinya. Wow. Tetap slim, tetap singset, supaya apa? Supaya tetap terus mendapatkan beasiswa. Wah. Cabul juga. Cabul maksudnya cakep, buset lah. Gitu. Jadi sebelum kita mereaction yang rekaman asli, kita lihat dulu rekaman palsu yang diduga ini suara RK yang diedit menggunakan AI. Nah, gini aja Kang, kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu 2,5 bukan miliar. anak saya. Buktinya udah jelas kan. Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari. Ini udah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan, ini nggak bener. Ih, masa bodoh lah. Nah, itu deh guys. Jadi kita duga ini bahwa rekaman editan ya, karena dari intonasi suaranya Pak RK itu sangat AI sekali. Nah, namun juga banyak orang yang percaya bahwa ini adalah rekaman suara RK gitu. Bahkan kalau di TikTok di sini ada komennya ya. Intinya si Lisa tuh butuh duit dan si Akang pernah nyoblos. Simple dan kelar sekali. Nah. Tapi juga ada yang percaya bahwa itu bukan suara Kang Emil. Kalau saya lihat dari videonya ya memang bukan suara Kang Emil. Tapi yang cewek itu terlihat terdengar seperti suara asli. Namun hal ini juga sudah dikonfirmasi ya sama si Lisa bahwa itu bukan dirinya. Bahkan dia bilang, netizen yang budiman, ini bukan suara asliku ya. Oke, kita percaya mereka berdua bukan suara asli. Namun, siapakah orang yang mengedit ini dan apa tujuannya? Kalau tujuannya dari tanda kutip kubunya Lisa, nah berarti dia ingin memframing RK ini sebagai orang yang tidak mau melakukan tes DNA. Kalau ini dari kubunya Lisa ya. Tapi kalau ini dibuat tanda kutip oleh buzzernya RK, nah ini berarti ceritanya ini adalah RK ini mau dilakukan pemerasan sebesar 2,5 miliar. Nah, jadi dua kubu ini apakah dari buzzernya RK atau buzzernya si Lisa? Nah, jadi mereka punya tujuan masing-masing secara buzzer kalau memang mereka ini niatnya menggunakan rekaman ini untuk di pengadilan gitu guys. Namun ternyata ada juga yang asli guys. Yang asli lebih wow lagi nih. Jadi di salah satu telepon, ini Lisa ini diduga Lisa lah kita sebutnya. Itu ditelepon oleh Pablo Benoa mengenai kondisinya, dan kabarnya Lisa juga mengatakan ketika dirinya menjalin hubungan penerimaan beasiswa sebagai mahasiswa termantap. Itu dirinya syaratnya harus satu, bukan harus pinter, bukan harus mempertahankan nilai. Nah, kalau kita beasiswa kan harus pertahankan nilaimu untuk mendapatkan beasiswa. Sedangkan Lisa ini harus mempertahankan bodinya yang yahut dan aduhai. Wow. Soalnya kan ramenya katanya dibikin-bikin. Terserah orang berasumsi apa. Jelas kamu tahu dia udah punya istri. Begitu kamu udah ke RK, terus tiba-tiba kamu kecewa, kamu ungkap di publik, apa nggak kasihan gitu keluarganya? Ini tuh balik lagi ke kakak. Aku mau tanya, Mbak.
Makanya deh aku ini bagaimana bisa DNA dilakukan tanpa ada bapak biologis, ayah biologis putri. Kamu emang siap tes DNA? Siap nggak tes DNA? Aku sudah dari kemarin loh. Kenapa dia yang malah bilang bapaknya nggak ada gitu loh, bapaknya nggak mau ketemu. Kenapa gitu? Nah, jadi kita stop dulu. Di sini Lisa udah ngebet banget bahwa dari kemarin tuh aku udah minta tes DNA. Tapi yang diminta dari tanda kutip pihak RK, kenapa tes DNA-nya beliaunya nggak ikut gitu. Yang ikut nanti ya staff-staffnya gitu. Bisa aja yang rambutnya diambil buat tes DNA ya rambut staffnya, darahnya bisa darah staffnya gitu. Kalau pejunya juga peju staffnya. Jadi susah gitu. Kenapa RK-nya nggak mau kalau ketemu langsung gitu? Takut? Atau malu gitu? Takut apa nih? Gitu. Takut pengen lagi? Pengen lagi keadaan baik-baik aja kayak dulu gitu maksudnya. Katanya kamu waktu kenal dia udah punya ini, udah hamil katanya. Itu fitnah besar ya, makanya ya udah itu ntar kalau jadi podcast kan aku ceritain. Sedangkan aku aja dituntut badan aku harus seslim mungkin. Maksudnya dia minta kamu tuh badan harus slim. Wow. Jadi di sini dia bilang, Pablo berdua nanya ya, itu kalau masalah kamu udah hamil duluan waktu ketemu dia, itu gimana? Nah dari Lisanya bilang, itu fitnah. Nah jadi satu sama nih, ketika dari RK bilang anak tersebut adalah fitnah, bukan anaknya dia, dari Lisanya mengatakan bahwa pas ketemu dia, aku belum hamidun. Gara-gara dia, dicoblos ular kadutnya dia nih. Tempe menduanku jadi hamidun gitu. Jadi dua-duanya mengatakan fitnah. Nah, jadi kita tidak bisa mendukung salah satunya, tapi kita dukung yang mana punya bukti lebih kuat dan kemauan lebih kuat gitu aja loh. Nah, satu lagi yang dia bilang, syaratnya dia bilang, sedangkan aku dituntut badan aku harus seslim mungkin. Wah. Ditanya sama Pablo Benua. Maksudnya dia tuh minta badan kamu tuh harus slim gitu. Jawab, anjay. Jadi terjawab sudah guys. Terjawab kalau kalian yang penasaran beasiswa yang diterima Lisa atau mungkin ada Lisa-Lisa lainnya. Syaratnya apa sih untuk bisa mempertahankan beasiswa ini? Yang Lisa bilang dia dituntut untuk badannya seslim mungkin gitu kabarnya guys. Bukannya dituntut saya harus tetap kuliah. Nilai-nilai saya harus tetap A. Tapi yang dituntut adalah badan saya harus slim. Wow. Sudah terjawab guys. Syarat untuk menerima beasiswa badan harus slim. Beasiswa setara Lisa ya. Beasiswa Lisa kita bilang. Kalau bukti uang cash itu sudah pasti berbalut Bank BJB. Hah? Anjay. Selalu. Uang cash berbau Bank BJB? Iya, jadi kan itu loh Kak, kalau kasih uang cash itu kan selalu ada kayak dari Bank Mandiri, ini dari Bank BJB terus selama aku berhubungan gitu. Udah kantor kelanjutan gitu. Anjay itu guys. Jadi kalau duit cash dia tuh selalu dapat dari Bank BJB ya. Bank BJB kabarnya guys, ini baru dugaan ya. Soalnya kalau kita tahu bahwa RK ini kan dugaannya korupsi Bank BJB ya. Wah. Duit korupsi kasih beasiswa. Oh kesini. Dugaan duit korupsinya dipakai dugaannya ya. Mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Oh loh. Ternyata dugaan dari Pak Firdaus Owo kemarin bisa bener juga nih. Jangan-jangan Pak Ridwan Kamil bayar uang susu anaknya itu, uang selingkuhannya pakai uang negara kan gitu, bisa jadi kan gitu. Anjay, itu dia guys. Jadi Firdaus Owo bahkan juga pernah bilang jangan-jangan. Nah dia bilang dia yang nyebutin nama ya. Pak Ridwan Kamil kasih uang selingkuhannya itu pakai duit negara. Wah. Tapi kok dari Lisa Mariana bilangnya itu dari Bank BJB. Apalagi kasus Bank BJB kan kita tahu itu dugaannya ada aliran korupsi yang digunakan oleh tanda kutip RK. Kalau kayak gini kan nanti pejabat-pejabat negara niru. Pejabat negara lain gitu kan dia buat program pemerintah khusus beasiswa gitu. Ditransferin ke cewek-cewek bahenol badan gede otak nol semua loh. Jualan tempe mendoan apem semua. Nah, pas dicek ke negara ini 1 miliar ini duit negara kemana? Ini adalah program beasiswa dari kota kita, Pak. Ini kita memang sebarkan ke LC loh. LC bukan ladies karaoke, ladies kampus, Pak. Karena mereka sudah niat banget untuk di kampus-kampus gitu. Takutnya ditiru, guys. Wah, wanjay.
Wah, apakah omongan Lisa ini ada buktinya? Kalau memang dia dapat terus dari tanda kutip Bank BJB mulu ya, bukan Bank Mandiri, BCA, tapi BJB mulu. Apalagi Bank BJB ini ya isunya ada kasus aliran dana korupsi. Wah, ini mah seperti duit jin dimakan setan. Duit korupsi dipakai tempe mendoan ini, aduh, duit jin dimakan setan ini. Buset. Ini kalau benar ya gitu. Ayo dong, Pak RK, keluarkan dong bukti-bukti lainnya. Atau kalau nggak bukti, minimal statement-statement lainnya lah. Soalnya yang kita lihat bukti-bukti chat dimiliki Lisa semua. Statement-statement dimiliki Lisa semua. Kemarin jubir yang datang juga si AA itu, Ayu Aulia itu yang katanya pro ibu cinta, jejak digitalnya jadi pelakor dan simpanan pejabat. Gimana nih Pak RK? Gimana kita bisa mempercayai dan mendukung Pak RK? Kita ingin mendukung, cuman buktinya sampai sekarang belum ada gitu. Tes DNA nggak mau datang. Bahkan terakhir status Lisa Mariana itu, Rizko nggak ngerti ya dia ngomong apa ya. Jadi dia bilang janji nggak pura-pura stroke karena ditagih utang. Ya, dia bilang sama siapa ini? Kayaknya sih Ayu Aulia ya. Kamu bilangnya gimana? Apa tetap ke RS aja dulu ya? Yuk, gitu. Baru tunggu kabar. Tapi kamu nggak ada titik-titik. Oh, nggak kelihatan nih, bingung. Dia bilang kalau belum ada balasan ngapain aku ke RS? Oh, mungkin ini terkait buat ngecek kandungan ya gitu. Tapi nggak dibalas sama dugaan Pak RK. Kemarin juga udah Kak, biar lama kita ketemu kan aku ke bidan. Oh belum lama kita ketemu aku ke bidan. Aku lagi perjuangan nasib anak aku. Oh gitu. Bingung juga nih aku. Wow. Jadi semua bingung ya. Si Lisa bingung bagaimana untuk tidak menggegoreng anaknya. Si yang satu bingung untuk menengahi Lisa dan tanda kutip Pak RK. Pak RK juga bingung. Cari bukti membantah. Gimana nih? Ibu cinta yang paling kasihan ya. Aduh. Tapi pertanyaan besar, let's go, masalah Hamidun nggak Hamidun. Ini pertanyaan besar ya, pertanyaan besar banget nih. Kalau memang Pak RK sempat tanda kutip bermain dengan tempe mendoan dan juga apem, masa nggak pakai bungkus Pak? Masa nggak dibungkus plastik Pak? Burung kenarinya, Kalau misalnya Bapak pernah tanda kutip memang beneran terjadi ici-ici bum-bum menyewa tempe mendoan dengan alasan beasiswa, ya mbok mainnya kan bisa dipakein plastik burung kenarinya Pak. Kalau keluar di dalam itu pun juga tertahan dengan bungkus plastik. Itulah kenapa kalau kita beli gorengan, beli apem, beli tempe mendoan, itu dibungkus plastik sama abangnya. Biar apa? Biar aman, biar nggak jatuh, biar nggak bocor, biar nggak bolong kemana-mana. Kalau udah tumpah kemana-mana, wah, berabe itu. Ya itu sih pertanyaan kita. Kalau memang main, ya pakai pengaman dong Pak. Maksudnya dibungkus plastik lah belanjaannya gitu loh. Biar nggak tumpe kemana-mana gitu. Nah ini kan kalau udah tumpe kemana-mana kan kita bisa menyimpulkan jadinya kan dugaan kita, oh berarti kemarin mainnya itu lumayan kotor juga. Ini menurut kita memang ada rahasia umum beberapa oknum pejabat yang memang demen jajan ya. Tapi mbok ya jajan ya namanya profesional kan, jualan transaksi kan, ada yang jual tempe mendoan, ada yang beli. Nah kalau beli diharapkan jangan jorok gitu. Karena udah kalau jorok nih ya berabi seperti inilah gitu. Itu deh guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini, tentang tanda kutip syarat yang diungkapkan oleh Lisa ketika dirinya masih berhubungan dengan tanda kutip RK, dugaannya RK. Nah, dirinya harus tetap bahenol, waduh, tuh tetap slim katanya. Apakah itu syarat utama untuk tetap tanda kutip mendapatkan beasiswa? Nah, ini hanya Elisa dan RK yang tahu ya gitu. Dimana di Wineham, tempat mereka melakukan transaksi atau melakukan kontrak untuk beasiswa dan donaturnya. Oke guys, seperti RK yang menjadi donatur, let's go juga melihat donatur, let's go anjay. Gila Lukiin. Masih salah aja nyebutin nama ya. Anjir 500.000. Gila beneran nih. Anjay, thank you banget Lukiin. Ini baru donatur. Let's go nih. Ini beasiswa buat Let's Go bukan? Let's Go harus berpenampilan apa nih untuk Lukiin? Berpenampilan menarik? Harus slim terus kah? Thank you banget Lukiin atas THR-nya. Wah, THR-nya besar banget dari kemarin nih. Thank you banget ya. Semoga sukses selalu, bahagia selalu, banyak rezekinya selalu. Nah, itu kita bisa doakan ya. Dari Sultan Hongkong kita siapa lagi kalau bukan Sri Sultan kita, Sri Wahyu 8161, kecantikan tiada tara milik Sri Wahyu 8161. Wow. Ini juga memberikan Let's Go beasiswa. Ini donatur beasiswa. Wah, anjay. Thank you banget ya. Sri Wahyu 861. Donatur.
Silahkan atur let's go. Dan atur boleh ngatur. Loh. Thank you banget ya. Kita ketemu lagi kalau kita ke Hong Kong. Oke guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Kalau kalian suka dengan video let's go yang ingin memberikan donatur lebih atau beasiswa beasiswa Bahenol gitu. Badan gede otak nol. Nah, silahkan ada link Saweria di bawah. Seperti kemarin SpongeBob lewat link Saweria atau lewat Super Thanks. Seperti Lukiin dan juga si Sultan kita 1261. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya guys. Bye.